Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 14 Juni 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Anggota Keluarga Allah. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 2 ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami diberikan status yang sangat luar biasa sebagai anggota-anggota keluarga Allah, sebagai anak-anak Allah yang memiliki hak waris daripada kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mendapatkan penerimaan dalam sebuah komunitas tertentu itu sangat membahagiakan dan membanggakan. Kalau kita kemudian diberikan kewarganegaraan oleh negara maju karena alasan tertentu, misalkan kita diberi kewarganegaraan secara gratis, mungkin misalkan untuk negara adidaya tertentu, Amerika atau negara-negara Eropa yang maju, Perancis atau Jerman, tentu kita senang sekali. Lalu kemudian pihak negara kita sendiri mengizinkan untuk mendapatkan duit kewarganegaraan atau mendapatkan sebagai kewarganegaraan yang terhormat. Itu sangat menyenangkan sekali. Lalu bagaimana kita begitu bahagianya dan sangat luar biasa kalau kita disebut sebagai menjadi anggota keluarga Allah, di mana kita memiliki hak-hak sebagai anak-anak Allah dan sebagai pewaris kerajaan Allah, yang tentunya kita tahu kalau seseorang mendapatkan hak waris, maka dia mendapatkan privilege, dia mendapatkan keususan, dia mendapatkan pelayanan, dia mendapatkan hak-hak tertentu yang tidak didapatkan kalau dia bukan sebagai anggota keluarga Allah. Pada bagian ini kita bertemu di dalam ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita bukan orang asing, kita bukan pendatang. Bagaimana kita memperlakukan orang asing? Tentu di sini ada tingkatan orang asing, pendatang, kemudian kita sebagai anggota keluarga. Orang asing tentu kita tidak akan persilakan orang tersebut masuk ke dalam rumah kita. Pendatang, maka kita akan lihat pendatang itu siapa. Apakah pendatang itu dia datang sendiri karena hanya kenal sekilas, teman lama, atau pendatang itu anggota keluarga kita, tetapi bukan keluarga kandung. Maka ada perlakuan yang berbeda dengan kalau itu adalah keluarga kandung kita, menjadi keluarga inti kita. Di dalam ayat 19 dikatakan menjadi anggota keluarga Allah disebut sebagai keluarga inti. Maknanya itu adalah sangat mendalam. Kalau orang asing di dalam bahasa Yunani disebut dengan xenos atau tamu, orang luar yang kalaupun dia datang, dia bertamu, dan bertamu hanya selesai tatkala kepentingannya selesai. Tatkala kepentingannya sudah selesai, maka tidak perlu lagi kita berhubungan dengan orang-orang tersebut. Nah, kata pendatang di dalam bahasa Yunani disebut dengan paroikos, artinya tinggal di sebelah rumah, numpang, tetapi dia hanya di sebelah rumah, tidak di dalam, masuk ke dalam rumah. Sedangkan kata kawan sewarga atau anggota keluarga disebut dengan simpolitai, artinya satu kota, warga negara penuh. Jadi tidak hanya di dalam rumah, tetapi kita memiliki satu kota, warga negara penuh, di mana kita punya hak yang sama seperti anggota keluarga yang lain di dalam satu kota itu. Jadi menarik sekali kalau dalam satu rumah kita mungkin tinggal akan bosan sekali. Putar-putar memutar hanya sekitar rumah. Tapi dikatakan kita kawan sewarga, anggota keluarga di dalam satu kota. Tentu berarti Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya. Kalau kemudian satu kota di dalam dunia aja sedemikian luar biasa, sementara Tuhan yang kita sembah adalah pemilik alam semesta ini, kita akan menjadi orang yang memiliki hak-hak yang sangat luar biasa. Pada titik ini sahabat seperjalanan, maka kita bersyukur kalau kita diberi hak sebagai anak-anak Allah. Bagaimana proses menjadi anak Allah? Kalau kita boleh berkata kita adalah anak keturunan Adam dan Hawa yang mewarisi katakanlah dosa warisan yang melekat di dalam diri kita. Dan Yesus datang untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dia datang, dia menebus kita, mengangkat dosa-dosa kita, lalu kemudian memulihkan kita, melepaskan kuasa maut
yang membinasakan kita, lalu kita disebut dengan anak-anak Allah. Pada Yohanes 3 kalau kita melihat, engkau dilahirkan bukan dari darah dan bukan juga dari air, tapi engkau dilahirkan kembali dari roh, yang kemudian engkau disebut sebagai anak-anak Allah. Maka di sini kita melihat digambarkan dengan kelahiran, sesuatu yang lewat proses kelahiran, maka yang dilahirkan itu menjadi anak kandung. Maka Yesus dikatakan kita dilahirkan kembali, maka kita menjadi anaknya daripada anak-anak Allah. Sehingga perumpamaan tentang gambar kelahiran baru di dalam Yohanes 3, engkau tidak akan menjadi anak Allah, tidak akan melihat kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan dari roh. Sehingga melahirkan dan dilahirkan adalah bagian gambaran perumpamaan yang sangat luar biasa, di mana kita memiliki hak penuh sebagai ahli-ahli waris kerajaan Allah. Apa yang kita dapat sebagai ahli waris kerajaan Allah? Tentu kita melihat dari seluruh rangkaian Alkitab, ada janji Tuhan yang sangat luar biasa kepada anak-anaknya yang dipelihara dan dijaga. Alkitab berkata, manusia di bumi saja tidak mungkin memberi batu kalau anaknya meminta roti. Tidak mungkin kemudian memberikan ular kalau anaknya kemudian meminta sesuatu yang baik kepada setiap kita masing kepada Bapaknya. Dengan demikian Bapa yang di surga itu akan memberikan semua yang terbaik. Maka sikap kita kalau sudah sebagai warga anggota keluarga Allah atau warga kerajaan surga, maka siogianya kita harus menjaga nama baik daripada Bapa yang kita sembah. Bagaimana kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita, tidak hidup sembarangan, tidak hidup serampangan, tidak hidup di dalam dosa, tidak hidup seperti kita menjadi penurut-penurut iblis dengan segala godaannya, dan kita bukan menjadi penurut-penurut Allah. Bukankah Bapa kita adalah Bapa? Sementara iblis sering kali menggoda kita mengaku sebagai bapaknya manusia. Sehingga di dalam Alkitab dikatakan iblis itu pembohong, bapa dari segala dusta, pembunuh sejak mulanya. Jadi iblis pun mengaku-ngaku sebagai bapa. Bagaimana dia mengaku sebagai bapa? Seakan-akan dia menjanjikan tertentu. Datang seakan-akan punya jiwa kebapaan. Itu yang dilakukan kepada Adam dan Hawa yang mengakibatkan jatuh di dalam dosa. Iblis pun datang menggoda kita. Tidak dalam bentuk menyeramkan, tidak dalam bentuk menakutkan, tapi yang namanya penggoda datangnya dengan cara menggoda, menawarkan sesuatu yang seakan-akan itu baik, indah, nikmat, membuat kita bahagia, tetapi sesungguhnya pada akhirnya menuju kepada jerat. Sehingga biarlah kita kalau sudah menjadi warga kerajaan Allah, anggota keluarga Tuhan, maka hidup kita harus mencerminkan sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah, dengan hidup baik, dengan hidup benar, dengan hidup menjauhkan dosa, dengan hidup terus ada di dalam tuntunan penjagaan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya mewarisi kerajaan Allah, tetapi juga memuliakan Allah karena kita sebagai bagian dari keluarga besar yang sudah Tuhan angkat kita menjadi anak-anaknya yang dilahirkan kembali. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami adalah anggota kerajaan Allah, hidup kami harus memuliakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, bersyukurlah Tuhan sudah memilih kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Muliakanlah Tuhan lewat hidup kita. Amin.